Wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang komunikasi politik. Pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satunya tentang urgensi komunikasi politik dan juga sedikit sejarah tentang komunikasi politik. Baik itu perkembangan kajian komunikasi politik yang dimulai dari kajian propaganda, kemudian juga perkembangan komunikasi politik yang ditinjau dari perkembangan komunikasi massa, terutama pada periode-periode setelah Perang Dunia Kedua, di mana situasi perang dingin terjadi antara Amerika dan Uni Soviet. Banyak aktivitas politik yang dilakukan melalui media massa, khususnya radio. Dan tentunya bentuk-bentuk komunikasi politik pada saat itu lebih mengarah pada hal yang berbentuk atau bersifat propaganda. Sekarang kita akan coba melanjutkan mengenai pemahaman kita tentang komunikasi politik. Ada beberapa hal yang akan kita ulas dalam pertemuan saat ini. Yang pertama, kita akan review tentang pengertian komunikasi politik, kemudian asumsi komunikasi politik, yang nanti kita akan melihat beberapa teori komunikasi politik ini beranjak dari pandangan-pandangan komunikasi yang sifatnya umum. Lalu kita juga akan bicara tentang elemen komunikasi politik, dan yang terakhir kita bicara tentang ruang lingkup politik. Nah, 4 tema ini dibahas agar kita bisa memahami apa itu komunikasi politik beserta batasan-batasan yang ada di dalam komunikasi politik. Kita masuk ke pengertian komunikasi politik. Tentu kalian sudah membaca, melihat di dalam berbagai definisi-definisi yang disampaikan di dalam buku komunikasi politik. Saya akan merujuk pada satu pemahaman atau pengertian komunikasi politik dari Brian McNair. Yang pertama, disebutkan bahwa komunikasi politik itu seluruh bentuk komunikasi yang dilakukan politisi dan aktor politik selain politisi dengan tujuan mencapai satu tujuan tertentu. Jadi dalam definisi pertama ini, kita melihat secara tegas bahwa komunikator politik ini itu berasal dari kelompok-kelompok politisi. Baik itu pemerintah, dalam hal ini eksekutif, maupun legislatif yang mereka berangkat dari partai politik. Komunikator politik juga tidak terbatas di dalam kajiannya hanya politisi semata, gitu. Karena di dalam pengertian yang kedua, kita juga melihat bahwa komunikasi politik itu komunikasi yang mengarah pada aktor-aktor di luar politisi. Baik itu masyarakat sebagai pemilih, maupun kelompok intelektual yang dia mencurahkan gagasannya melalui media. Kalau dulu ketika surat kabar sangat pesat perkembangannya, surat kabar ini menjadi ruang bagi komunikasi politik yang dianggap efektif ya, selain televisi maupun radio. Karena di sana banyak kolumnis-kolumnis yang bisa menuliskan gagasan, pikiran, dan opininya terkait dengan peristiwa-peristiwa politik. Jadi di pengertian yang pertama kita melihat unsur komunikatornya, kemudian di pengertian yang kedua kita juga melihat unsur dari ruang lingkup serta media yang digunakan di dalam komunikasi politik.
Atau dalam pengertian komunikasi politik yang ketiga, komunikasi politik itu adalah komunikasi tentang aktor dan aktivitasnya seperti yang terdapat pada laporan berita, editorial, dan diskusi lain mengenai politik di media. Nah, karena kajian komunikasi politik ini dalam sejarahnya juga bersumber dari pengembangan kajian komunikasi massa, maka media sebagai satu unsur dari komunikasi politik ini nanti akan banyak kita bahas. Baik itu dia dalam posisi sebagai saluran maupun dia dalam posisi sebagai aktor komunikasi politik itu sendiri. Nanti akan cukup mudah ketika mempelajari komunikasi politik sambil kita dibarengi dengan mengamati berbagai informasi yang disampaikan di dalam media. Kalau sekarang ya tentu tambahannya adalah media-media sosial ya, baik itu Facebook, Twitter, maupun YouTube, itu juga banyak mewarnai atau memberikan informasi kepada kita terkait dengan komunikasi politik. Bahkan biasanya sekarang informasinya, isunya itu lebih cepat dibandingkan dengan media televisi maupun radio. Pemahaman atau kajian-kajian tentang komunikasi politik itu juga dikembangkan dari berbagai teori komunikasi yang sifatnya umum. Contohnya misalnya ketika kita merujuk pada asumsinya Danimo, itu kita melihat bahwa dia mengembangkan kajian tentang komunikasi politik dari 5 unsur umum komunikasi. Dari mulai komunikator, kemudian pesan, lalu media, kemudian komunikan, dan juga efeknya. Nah, asumsi ini yang dikembangkan oleh Danimo itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa dalam pembahasan komunikasi politik atau dalam pengkajian mencari tahu apakah aktivitas komunikasi ini masuk ke dalam unsur komunikasi politik, maka menurut Danimo bisa dilihat dari 5 aspek unsur komunikasi politik. Termasuk nanti di dalam pengembangan kajian, terutama berupa penelitian tentang komunikasi politik, maka kita bisa merujuk pada 5 unsur ini. Apakah kita akan mengkaji komunikasi politik itu dari aktor-aktor politiknya, dari komunikatornya, ataukah itu dari pesan-pesan komunikasi politiknya, atau dari media komunikasi politiknya, halayak maupun efek dari komunikasi politiknya. Misalnya, dalam penelitian-penelitian, misalnya kita menemukan penelitian tentang pesan komunikasi politik Jokowi atau Prabowo pada saat debat Pilpres 2019. Kita mengkajinya dari sisi pesannya. Atau misalnya kita berbicara terkait dengan kredibilitas komunikasi politik dari aktor-aktor politik yang baru misalnya. Karena banyak aktor-aktor komunikasi politik yang baru, misalnya dari dia artis yang memiliki popularitas tinggi, kemudian dia terjun ke dalam dunia politik. Nah, kajian juga itu bisa diarahkan ke hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan komunikator. Asumsi yang kedua kita ambil dari Sidney Krause dan juga Dennis David. Mereka mengatakan bahwa proses komunikasi massa dan elemen-elemen di dalamnya yang mungkin mempunyai dampak terhadap perilaku politik. Jadi, beda dengan Nimo, kalau Sidney Krause sama Dennis David, itu dia merujuk pada bagaimana pentingnya media massa, pentingnya komunikasi massa juga di dalam proses terbentuknya atau di dalam proses berlangsungnya komunikasi politik. Adapun kesamaannya, mereka sama-sama melihat bagaimana dampak komunikasi politik terhadap perilaku politik. Nanti tentu kita berbicara perilaku politik,
Itu bisa berbicara perilaku politiknya dari sisi aktor politiknya, maupun perilaku politiknya dari aspek komunikan, dalam hal ini masyarakat atau khalayak, komunikasi politik. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang elemen komunikasi politik. Selain dari asumsi dan pengertian, maka kita bisa memahami bahwa satu fenomena tertentu itu bisa kita kategorikan sebagai komunikasi politik berdasarkan 3 elemen komunikasi politik. Yang pertama, ada elemen media. Jadi, media tidak hanya semata-mata saluran komunikasi, tapi dia juga bisa berperan sebagai aktor. Misalnya dalam sebuah diskusi di media massa, proses penentuan isu yang akan diangkat. Kalau di dalam surat kabar, headline apa yang menjadi isu utama yang diterbitkan pada hari itu. Kemudian juga bagaimana media massa melakukan pemilihan terhadap narasumber. Ya. Kemudian bagaimana media massa menunjukkan sikapnya melalui editorial. Jadi di dalam komunikasi politik kita tidak hanya memandang media massa itu sebagai saluran komunikasi, tapi lebih dari itu media massa juga dianggap sebagai aktor dari komunikasi politik. Kemudian elemen yang kedua itu adalah organisasi politik. Baik itu dia berupa partai politik, baik itu dia berupa pemerintah, baik itu lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi-organisasi lain yang dia berkumpul untuk tujuan tertentu, maka itu bisa kita kategorikan sebagai komunikasi politik. Atau dengan kata lain, bisa kita kategorikan sebagai unsur yang ada di dalam komunikasi politik. Dan yang ketiga, elemen yang tentu ini juga sangat penting di dalam komunikasi politik adalah masyarakat itu sendiri. Yang biasanya masyarakat itu diposisikan sebagai penerima, sebagai objek dari komunikasi politik, atau dalam bahasa politik disebut dengan konstituen. Nah, untuk melihat bagaimana sikap politik dari masyarakat, itu biasanya dilakukan dengan satu metode yang disebut dengan opini publik. Nah, jadi sikap politik masyarakat itu bisa dilihat dari opini publik, jajak pendapat atau survei yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Itu salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sikap politik, persepsi politik yang ada di dalam masyarakat. Baik, setelah kita melihat pengertian, lalu asumsi, dan juga elemen komunikasi politik, kita coba melakukan sedikit pretest apakah gambar-gambar yang saya tampilkan itu merupakan aktivitas komunikasi politik. Nanti silakan kalian memberikan jawaban di kolom komentar yang ada di YouTube terkait dengan gambar-gambar yang akan kita tampilkan. Yang pertama, gambar demonstrasi mahasiswa. Kemudian yang kedua, gambar tentang satu acara televisi. Lalu gambar yang ketiga, Presiden sedang menyampaikan pidato. Berikutnya, ini ada gambar beberapa pertemuan tokoh-tokoh politik. Di sana ada Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil, lalu ada Jokowi dengan Megawati, ada juga Sandiaga Uno dengan Susi Pujiastuti. Nah,
Silakan kalian sampaikan argumentasi kalian terkait 6 gambar berikut ini. Apakah gambar-gambar yang kalian lihat itu menunjukkan aktivitas komunikasi politik atau tidak? Dan silakan berikan argumentasinya atau penjelasannya melalui kolom komentar. Jadi dari pengertian, kemudian dari asumsi dan juga dari elemen, kita bisa mengambil satu pengertian yang sifatnya umum bahwa politik adalah pembicaraan. Atau lebih tepatnya, kegiatan politik adalah berbicara. Namun politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Nah, ini batasan-batasan yang harus diperhatikan bahwa tidak semua pembicaraan adalah politik. Namun ya karena kita punya asumsi politik, misalnya ketika ada dua orang tokoh, ketika ada dua kelompok organisasi masyarakat bertemu, seringkali kita mengasumsikan bahwa pasti di dalamnya berbicara tentang politik. Nah, ini batasannya bahwa memang salah satu aktivitas komunikasi politik adalah pembicaraan. Tapi tidak semua pembicaraan itu bisa kita kategorikan sebagai bentuk komunikasi politik. Nah, pengertian, asumsi, dan juga elemen itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk mengidentifikasi apakah aktivitas yang kita lihat itu adalah aktivitas komunikasi politik atau bukan. Untuk lebih jelasnya kita mengetahui apakah satu aktivitas komunikasi bisa dikategorikan sebagai komunikasi politik, maka kita akan melihat dari kacamata ruang lingkup politik yang disampaikan oleh Linda Kate. Jadi ada 3 jenis atau ada 3 ruang lingkup komunikasi politik yang dikembangkan oleh Linda Kate. Yang pertama, berkaitan dengan realitas objektif. Apa itu realitas objektif? Fenomena atau kejadian politik yang sedang berlangsung. Atau lebih sederhananya, ini yang disebut dengan peristiwa politik. Ambil contoh yang mudah, misalnya kampanye politik, kemudian pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, atau misalnya koalisi partai, rapat paripurna, itu adalah realitas-realitas objektif yang tidak perlu debatable. Kita bisa dengan mudah menjawab bahwa itu adalah murni 100% kegiatan politik. Yang kedua, ruang lingkup politik juga bisa masuk ke dalam realitas subjektif, yakni tafsir atas peristiwa yang dimaknai atau dipahami oleh aktor politik atau masyarakat. Jadi di sini titik tekannya adalah apa yang ada di dalam persepsi kita. Apa yang ada di dalam persepsi masyarakat. Sehingga dalam realitas subjektif ini juga menghasilkan banyak juga aktor komunikasi politik. Misalnya kolumnis yang dia menulis tentang peristiwa politik. Itu kan asumsi yang dikembangkan oleh penulis tentang peristiwa atau tentang realitas objektif. Kemudian kalau misalnya kita melihat diskusi berbagai narasumber di televisi, ketika mereka menyampaikan gagasan pandangannya, itu kan merupakan satu realitas subjektif tentang politik yang ada di kepala seseorang. Dan yang ketiga, ruang lingkup politik itu salah satunya adalah konstruksi sosial. Konstruksi sosial tidak lain adalah makna yang diciptakan atau dibuat
atau diproduksi oleh media massa. Nah, kita sering ya menyaksikan berbagai peristiwa yang ada di media massa. Kadangkala kita bertanya, apakah yang ditampilkan oleh media massa itu mewakili persepsi publik atau mewakili persepsi dari media itu sendiri. Terkadang yang menjadi headline, yang menjadi isu atau topik utama yang diangkat oleh sebuah media, itu bisa jadi dianggap penting juga oleh masyarakat, sehingga kemudian ditampilkan. Nah, untuk konstruksi sosial ini, kita juga perlu kajian-kajian lain seperti misalnya analisis wacana kritis yang dikembangkan dalam kajian-kajian media massa. 3 unsur ruang lingkup politik ini juga bisa menjadi patokan kita dalam melihat apakah satu peristiwa itu bisa kita anggap sebagai komunikasi politik atau bukan.